Puji Tuhan, shalom. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali semua di tempat ini. Kita mau beribadah bersama-sama. Kami menyapa semua yang baru bergabung. Selamat bergabung. Siapkan hati Bapak Ibu di rumah, di mana saja di tempat kerja. Saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, itu bukti anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita mau beribadah hari ini. Siapkan hatimu, tubuh, jiwa, dan roh untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari kita mau berdoa buat ibadah hari ini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh ada bukti kebesaran kasih-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami, tubuh, jiwa, roh kami. Kami mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Hari ini Tuhan, kami dan seisi rumah kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di rumah-rumah. Tuhan ada dimanapun kami berada. Kami mau bersyukur, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya lawatan kasih, kuasa, dan kebenaran-Mu menjadi bagian kami semua. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dengan luar biasa. Semuanya kita bertepuk tangan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib,
hadirat Tuhan, mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bahwa tiada satu pun yang dapat pisahkan kita dari kasih Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur dengan segenap hati kami. Bahwa Tuhan Engkau Allah yang setia. Selamanya Engkau setia.
pujikan Tuhan. Sebab besarlah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Kau yang ada di rumahmu, di mana saja saat ini Kau berada. Saat ini saya mau mengajak kita semua dengan segala kerendahan hati. Kita mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Dengan apa peristiwa semua yang sedang terjadi bagi bangsa ini, sudah selayaknya kita sebagai warga negara yang baik. Kita mau melepaskan berkat bagi bangsa, bagi negara kita Indonesia ini. Saudara, bukan satu kebetulan kalau kita dilahirkan, bahkan kita bisa hidup di tanah, di dalam bangsa dan negara ini, Bapak Ibu Saudara. Semua hanya karena seizin Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mau kita ada di bangsa ini untuk kita menjadi berkat. Di tengah-tengah suasana dan situasi seperti ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa bagi bangsa dan negara, khususnya tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang terjadi. Mari kita satukan hati kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Kita bersepakat, kita angkat pujian ini sebagai doamu, doa kita bersama. Angkat suaramu, angkat hatimu, nyanyian pujian ini naikkan kepada Tuhan bagi bangsa Indonesia yang tercinta ini. Haleluya. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Mari engkau berdiri, angkat tanganmu, lepaskan berkat lewat pujian ini bagi bangsa Indonesia. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi dengan sepenuh hatimu bagi bangsa Indonesia. Oh, bagi bangsa ini angkat tanganmu, lepaskan berkatmu bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Haleluya. Oh, sesuatu yang besar akan terjadi bagi bangsa kita. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tutup matamu, Bapak Ibu. Dengan segala kerendahan hati, mari kita angkat bangsa dan negara kita, bawa di hadapan Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan bisa nyata atas bangsa Indonesia. Apapun yang Roh Kudus ingatkan terhadap engkau saat ini, mari engkau ucapkan itu. Lepaskan kata-kata berkat bagi negara Indonesia yang kita cintai saat ini. Tutup matamu, mari kita bersepakat. Kita mendoakan bangsa dan negara kita, pemerintah kita. Kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami jemaat-Mu Kingdom Living Community Church, bahkan semua yang menyaksikan live streaming ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami bersepakat melepaskan doa, melepaskan berkat bagi bangsa yang kami cintai ini, Indonesia Tuhan. Kami membawa Indonesia ke hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya Indonesia ada di dalam belas kasihan-Nya Tuhan.
Indonesia ada di dalam perhatiannya Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa di bumi ini tidak ada suatu pun terjadi secara kebetulan. Tetapi kami percaya semua terjadi atas seizin Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami berdoa. Khususnya untuk peristiwa yang sedang terjadi saat ini di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Di mana wabah virus corona 19 ini Tuhan. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya buat pemerintah kami saat ini. Presiden, wakil presiden, seluruh jajaran aparat yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan kekuatan, hikmat yang datangnya dari Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Di dalam mereka mengambil keputusan di dalam pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah semuanya berasal dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, semua yang datangnya dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan mendatangkan kebaikan. Diberkatilah pemerintah bangsa Indonesia saat ini Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami bersepakat berdoa khususnya bagi tenaga medis Tuhan. Para medis yang ada di seluruh Indonesia yang sedang terlibat aktif di dalam menangani virus corona ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan dan kesehatan menjadi bagian hidup mereka Tuhan. Mereka butuh Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Mereka tidak dapat mundur, tidak bisa mundur Tuhan. Karena ini adalah panggilan hidup mereka, tanggung jawab mereka. Mereka butuh Engkau di dalam menjalankan kegiatan, aktivitas, bahkan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami berdoa bagi para medis semuanya ini Tuhan. Dokter, perawat, seluruhnya Tuhan. Sekali lagi kami memberkati hidup mereka, keluarga mereka. Diberkatilah hidupmu. Semua yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan menjadi bagian tubuh fisikmu di dalam nama Yesus terjadi. Tuhan senantiasa melindungi. Engkau menutup bungkus seluruh kehidupan mereka, bahkan seluruh keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah Tuhan. Demi Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan hidup mereka dalam bidang kesehatan ini Tuhan. Semua yang mereka pergunakan, alat-alat medis, apapun itu bentuknya, disterilkan dalam nama Yesus. Sehingga semua yang mereka kerjakan Tuhan dapat bisa berhasil dengan baik. Tuntas, tidak ada satupun yang ketinggalan. Kami berdoa itu Tuhan. Semua para medis, tenaga-tenaga ahli Tuhan, yang dipercayakan untuk menangani virus corona ini Tuhan. Sekali lagi, ditutup bungkus dan dilindungi oleh kuat kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada rencana, ada maksud Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di bangsa Indonesia lewat semua yang terjadi saat ini Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya kebenaran-Mu, firman-Mu, tudung-Mu kuat bagi bangsa Indonesia. Dan kami mempercayai bahwa kasih setia Tuhan tetap ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara Engkau bagi kami, sampaikan isi hati Tuhan. Kebenaran Tuhan buat semua kami yang sementara mengikuti ibadah live streaming ini. Supaya kami juga sama-sama merasakan dan menerima berkat Tuhan lewat kebenaran Tuhan ini. Terima kasih, berkati kebenaran firman Tuhan ini membawa kekuatan baru dalam tubuh kami. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Wow. Saudara, kita ketemu lagi di minggu ini masih dengan ibadah yang sama ya, masih dalam ibadah live streaming saudara. Ya, gak apa-apa. Tidak apa-apa saudara, karena
saya merasa Tuhan tetap terlibat dalam ibadah kita. Saya merasa bahwa kasih setia Tuhan tetap dahsyat. Dan saya terus melihat mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan jemaat kami memberikan input bagi kami lewat via WA. Dan menyaksikan apa yang mereka alami dalam ibadah-ibadah live streaming di rumah masing-masing. Oh, sungguh dahsyat ya. Saudara, ya dalam ibadah ini saya rindu kasih kita juga impartasi singkat kebenaran Tuhan buat kita. Banyak yang bertanya kepada saya, telepon kepada saya, apa tanggapan saya, apa tanggapan saya dengan peristiwa yang terjadi sekarang. Ya, ada yang tanya, Pak Feb, menurut Pak Feb apa kejadian ini kira-kira seperti apa? Tolong Pak Feb kasih sesuatu bagi kami supaya boleh jadi kira-kira pencerahan atau apapun juga itu. Nah, saya sharing ke beberapa orang. Saya cuma bilang simpel, saudara. Karena ada yang bertanya gimana perasaan hati Pak Febri sekarang dan lain sebagainya. Saya bilang hati saya tidak terganggu, saya bersuka cita, ya saya senang. Kenapa senang? Ya, karena saya percaya ini waktu Tuhan. Ya, saya ngelihatnya begini, saudara. Saya ngelihatnya begini. Yang pertama ini akhir zaman. Saya melihat ini akhir zaman. Saya percaya ini akhir zaman dan cara Tuhan beda dengan ekspektasi manusia. Manusia berpikir seperti apa, melihat seperti apa, ya ekspektasi manusia mungkin Tuhan datang di atas awan dan seperti apapun juga. Hey, ternyata lain sekarang. Dan kalau Anda masih main-main sekarang, masih bilang ini biasa saja, sekedar virus nanti juga akan hilang atau seperti flu dan lain sebagainya. Saya mau bilang sama saudara, dengar, hati-hati ini akhir zaman. Ya, dan yang kedua yang saya lihat apa, saudara? Saya lihat yang kedua simple. Saya ngelihat dari sudut pandang bahwa Tuhan lagi mengambil alih gerejanya. Anda lihat sekarang di mana-mana, saudara. Wah, yang paling keren sekarang baru-baru, saudara. Ada di COVID, saudara, pilot, saudara. Mereka bikin perjamuan. Belum pernah terjadi dalam abad terakhir ini. Dan saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Bahkan saya belum pernah melihat pemandangan di mana ada orang berdoa, menangis, memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan di pinggir-pinggir jalan, di garasi mobil, di lapangan, dari jendela-jendela rumah. Sekaranglah kebangunan rohani itu sementara terjadi. Haleluya. Dan saya mau bilang sama saudara, saudara dengar, Tuhan lagi ambil alih gereja. Jadi saya bersuka, saya ini cuman apa ya, dari organisasi kami bilang gembala sidang. Tetapi gembala agung kita tetap Yesus. Kalau dia ambil alih gereja, no problem, tidak ada masalah. Gereja itu milik Tuhan. Dan sekarang Anda lihat, tidak ada lagi aturan sinode. Kenapa? Karena semua pengkhotbah berdiri seperti saya ini di ibadah online. Enggak ada merek gereja di dalamnya. Gerejanya mungkin ada punya merek sama dengan kami ada merek. Tapi ketika kami lagi online seperti ini. Saudara, biasanya cuma 100-200 yang ada di bawah duduk melihat sebagai jemaat. Sekarang bisa sampai 1.000-1.500 yang nonton melihat apa yang sementara Tuhan kerjakan di dunia media sekarang. Saya mau bilang, ini akhir zaman dan Tuhan lagi ambil alih gereja Tuhan. Yang ketiga yang saya lihat adalah, saudara, sekarang inilah kita dibedakan mana yang disebut manusia roh, man of God, dan Anda yang biasa-biasa saja yang tidak mengalami apa-apa dalam hidup. Kalau Anda man of God, saudara, Anda tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Anda tidak berasal dari dunia ini, katakan amin, saudara. Amen. Anda bukan dari dunia ini, Anda man of God. Ada manusia Allah dalam hidupmu. Ketika dunia lagi kacau, dengar Bapak Ibu, sekarang yang kacau bukan Indonesia, bukan. Tapi seluruh dunia yang lagi kacau. Tapi karena Anda man of God, saudara, gak ada masalah dalam hidupmu. Anda beda, Anda manusia Allah. Saya ngelihatnya tiga itu, makanya orang bilang begini juga ke saya. Jadi Pak Feb, kira-kira Tuhan maunya apa sekarang? Nah, saya ingat satu kalimat yang sering kita khotbahkan, sering kita khotbah. Dan firman Tuhan ini kalau saya baca kepada saudara, saudara bisa mengelafalkannya. Saudara bilang, itu lagi, itu lagi. Nah, saudara, firman yang sederhana ini, yang itu lagi, mari sekarang kita jadikan dan kita kerjakan dan kita buat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ada kalimat firman Tuhan yang bilang begini, masih ingat saudara? Ya, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, katakan amin. Saudara, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Yang dikehendaki Allah. Anda bertanya sekarang apa yang bagus kita lakukan. Anda bertanya sekarang kira-kira apa yang Tuhan mau dari kita dengan kejadian ini. Saya hanya mau bilang begini sama saudara. Ada satu kalimat yang Tuhan bilang begini, saudara. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah,
Apa itu? Itulah di situ yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ini ayat yang sering kita dengar di ulang tahun, ibadah penghiburan dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang begini sama saudara Bapak Ibu, jemaat Tuhan Kingdom Living Community. Saya sapa Anda dari tempat ini ya. Saya mau bilang firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Tapi mari kita mengerjakannya sekarang. Amin. Di kondisi seperti ini ya, Anda harus bersuka cita. Kenapa? Karena Anda tahu sekarang sudah akhir zaman. Anda harus bersuka cita. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa Tuhan lagi ambil alih gerejanya. Anda harus bersuka cita. Kenapa? Karena Anda man of God. Katakan amin. Nah sekarang mari kita kerjakan apa yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kehidupan Febri, saya dan saudara yang lagi mendengarkan ini. Firman Tuhan bilang begini saudara. Dalam 1 Tesalonika 5:16-18 dia bilang begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengar saudara, bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Saudara, Anda berkata, pendeta, kondisi begini bisa bersukacita. Kalau Anda bisa bersuka cita, Anda man of God. Amin. Kalau Anda bisa bersuka cita, ada manusia Allah dalam dirimu. Saudara dengar saya, sukacita yang diberikan dunia beda dengan sukacita yang diberikan Tuhan. Sukacita yang diberikan dunia terbatas. Anda boleh bersuka cita ketika Anda punya mobil baru. Anda boleh bersuka cita ketika Anda punya rumah baru. Anda boleh bersuka cita ketika Anda naik jabatan. Tapi saya mau katakan itu semua semu. Ada batasannya di mana sukacita itu akan berakhir. Tapi sukacita yang diberi Tuhan dalam kehidupan kita tidak dibatasi oleh apapun. Termasuk kondisi seperti sekarang. Katakan amin. Ya, kenapa? Kita harus bersuka cita. Kita man of God. Saudara, dan inilah yang dikehendaki Allah. Jadi bersuka citalah. Saudara dengar. Ya, ada firman Tuhan yang bilang, ya pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Tapi Yesus datang, dia memberikan kita hidup dan kelimpahan. Bahasa aslinya bilang purzeo dan zoe. Itu maksudnya secara jumlah tidak terhitung saudara. Itu yang Yesus bawa. Iblis datang sekarang membawa ketakutan dalam hidup saudara. Membawa ketakutan di rumah saudara. Membawa ketakutan dalam ekonomi saudara. Membawa ketakutan dalam kesehatan saudara. Tapi Kristus datang memberikan hidup dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Haleluya. Untuk itu bersukacitalah. Amen. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Saya kalau ingat ayat ini, ayat yang sederhana. Oh, saya bersuka cita. Kenapa? Jadi apa yang mau terjadi? Terjadilah. Semua sudah dalam gambar Tuhan. Kita nggak usah panik, kita nggak usah takut. Saudara, tidak usah saling mempersalahkan. Ada yang salahkan pemerintah, ada yang salah. Siapa yang salah? Pemerintah sekarang pun lagi sibuk ngurus kita. Pemerintah lagi berpikir keras bagaimana supaya rakyatnya ini bisa hidup dan tetap tentram di dalam kota desa di mana kita tinggal. Bersukacitalah kita anak-anak Allah. Yang kedua dia bilang begini, yang dikehendaki Allah apalagi selain bersukacita saudara, tetaplah berdoa. Saudara dalam kondisi seperti ini saudara, ya. Saya tidak suka mendefinisikan doa terlalu parah. Karena bagi saya doa itu adalah bicara-bicara kita dengan Tuhan. Itu doa. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kau berada saat ini. Dan seluruh jemaat KLC Church yang mendengarkan live streaming kita, yang mengikuti ibadah live streaming. Dengar saya, tetaplah berdoa. Karena waktu engkau berdoa, engkau lagi bicara-bicara dengan Tuhan. Anda gak usah repot mendefinisikan doa. Kenapa? Karena doa itu hanya bicara-bicara kita dengan Tuhan. Kalau Anda bisa bicara dengan papamu, bisa bicara dengan mamamu, bisa bicara dengan teman-teman, bisa bicara dengan tetangga. Berarti Anda bisa berdoa. Dan kalau Anda bertanya, Pak Pendeta apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya hanya mau bilang tetaplah berdoa. Bicaralah dengan Tuhan sang pengendali segala sesuatu. Sekarang ini segala sesuatu di luar kendali manusia. Tapi saya mau katakan buat saudara, percayalah sekalipun keadaan sekarang di luar kendali manusia. Tetapi tetap dalam kendali Tuhan kita yang hidup. Yesus Kristus namanya, katakan amin. Tetaplah berdoa saudara. Ya. Itulah yang dikehendaki Allah. Dan yang terakhir dia bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Wow. Ya,
Bagaimana mau mengucap syukur Pak Pendeta kondisi sama dengan sekarang ini. Kondisi begini mau mengucap syukur gimana caranya? Hei, saya mau bilang sama saudara, kalau Anda man of God, kalau Anda manusia Allah, Anda beda, Anda bukan dari dunia ini. Kalau Anda man of God, ada manusia Allah dalam hidup saudara, Anda pasti bersuka cita karena melihat kondisi sekarang. Ada rencana Tuhan di balik semua ini. Anda pasti tetap berdoa. Kenapa? Karena itulah tempat jawaban yang paling tepat. Ketika Anda berdoa, Anda mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun juga. Dan dia bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Saudara, ada firman yang bilang bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian. Ya, kalau Anda pelajari lebih dalam kalimat itu saudara, itu mengartikan dia memberi tudung kepada saudara. Dia memberi perlindungan kepada saudara. Dengan kata lain perhatikan. Saya gali singkat firman Tuhan tapi bisa memberkati saudara. Dengan kata lain, ketika Anda mengucap syukur, Anda mengizinkan Tuhan di atas saudara memberi tudung perlindungan. Nah sekarang kita butuh perlindungan Bapak Ibu, katakan amin. Maka mengucap syukurlah, haleluya. Ketika Anda mengucap syukur saudara, Anda meluaskan Tuhan menjadi tudung perlindungan Anda. Kalau Anda tidak mau dilindungi, Anda tidak mau ditudungi saudara, Anda terlalu percaya diri maka bersungutlah. Ketika Anda bersungut berarti Anda keluar dari payung perlindungan. Dan ketika Anda mengucap syukur, Anda masuk dalam tudung perlindungan Tuhan itu. Makanya dia bilang mengucap syukurlah. Saudara, dan itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kita. Amen. Saya berpikir saudara firman Tuhan yang sederhana, singkat ini. Saudara, gampang dicerna. Tapi setelah saya renungkan saudara, bukankah kita bertanya-tanya sekarang, apa yang harus saya lakukan? Saya mau bagaimana? Mau bikin apa? Ada yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kita. Apa itu? Yang pertama bersukacitalah, yang kedua tetaplah berdoa, dan yang ketiga mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya berdoa untuk firman Tuhan ini bagi saudara. Tuhan, berkati firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup jemaat Tuhan. Ya, dan jemaat Tuhan jadi mengerti apa yang harus dia lakukan yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Yaitu kita harus bersuka cita, kita tetap berdoa, dan kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Baik jemaat KLC dimanapun berada, dan seluruh pemirsa yang sementara nonton live streaming ini. Biarkan kebenaran Tuhan ini masuk lebih dalam kehidupan mereka. Menjadi rema, menjadi berkat. Karena Allah yang memberikan kehendak ini, Allah yang meminta kehendak ini kita lakukan adalah Allah yang besar. Yesus Kristus namanya. Tutup matamu, dengar. Gak usah takut, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kondisi boleh kacau, boleh goncang, seluruh seisi dunia ini boleh digoncang. Tetapi kita tak usah takut. Tutup matamu. Tadakan hatimu ke Tuhan. Haleluya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakah percaya kuasa-Nya. Katakan ku terima sekarang. Sekarang Tuhan, sekali lagi dengan iman, yang di studio, yang di rumah, nyanyikan pujian ini, katakan kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kau yang ada di rumah dengar saya. Tutup matamu sekarang. Di rumahmu engkau tutup matamu. Luaskan Tuhan bicara dalam hidupmu sekarang.
Mari engkau buka hatimu, engkau pandang salib Tuhan. Minta Tuhan bicara sesuatu dalam hidupmu. Aku berdoa dari studio ini Tuhan. Roh-Mu masuk sampai ke kedalaman hati setiap jemaat kami saat ini. Sampaikan sesuatu Tuhan. Sampaikan bicara. Ada bayaran lama-lama. Ada pasyeket ada bayaran. Bicara sesuatu Tuhan. Sampaikan isi hatimu di tengah-tengah jemaatmu saat ini. Sampaikan Tuhan, sampaikan. Syekada bayaran lama. Tuhan kami rindu bicara dengan Engkau. Kami rindu membangun mesbah dengan Engkau Tuhan. Syekada bayaran lama. Haleluya, haleluya. Mengalir lebih dalam lagi Tuhan di tengah-tengah kami. Yes Tuhan, haleluya. Oh rada pasyeket ada bayaran lama. Haleluya. Bapak Ibu engkau yang ada di rumah, bolehkah engkau dengarkan saya? Bolehkah engkau bangkit berdiri sekarang? Dari tempat dudukmu engkau bangkit berdiri. Ya, engkau bangkit berdiri sekarang. Tutup matamu, engkau bangkit berdiri. Pandang salib Kristus. Katakan, kau sungguh indah tiada taranya. Katakan, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib itu dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu tiada terselami. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkagum hormat akan Engkau. Angkat kedua tanganmu dan katakan, ku hormat akan Engkau. Katakan kau Allah yang layak. Haleluya. Layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi katakan ku kagum. Haleluya. Ku kagum. Hormat Tuhan. Di studio ini, di rumah-rumah, nama-Mu kami tinggikan. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Nama yang membuat kami bersuka cita. Nama yang membuat kami berdoa. Nama yang membuat kami bersyukur sampai hari ini. Haleluya. Mari lebih lagi dengan imanmu. Katakan ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Beri tepuk tangan di studio dan di rumah bagi Allah. Di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau tetap tinggal berdiri. Saya doa untuk saudara saat ini. Tuhan berkati semua jemaat kami Kingdom Living Community Church yang lagi mengikuti ibadah live streaming minggu ini. Berkati mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan.
Mama, papa, oma, opa, kakak, adik, sanak, saudara diberkati Tuhan. Ada tudung perlindungan Tuhan di setiap keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Aku berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Seluruh kegiatan mereka seminggu berjalan aku serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biar kasih setia Tuhan ada dan menyertai semua kegiatan kami. Tuhan, bahkan aku berdoa semua kami yang ada di studio ini Tuhan. Baik kameramen Tuhan, tim pemuji, kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan di studio KLC saat ini. Mendapatkan berkat yang sama Tuhan. Kembalikan berkat berlipat kali ganda pengurapan dan hikmat Tuhan tetap ada dan terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang menyaksikannya. Aku berdoa setiap jemaat kami yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, kami mendengar ada beberapa jemaat kami yang terbaring sakit saat ini, baik Ibu Injil Tuhan saat ini terbaring sakit dan siapapun yang terbaring sakit, kami berdoa dari studio ini mengalami mujizat Tuhan dan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Jemaat kami yang dalam pergumulan, aku berdoa dari tempat ini mengalami kelepasan dan kebebasan dalam nama Yesus. Tuhan, serahkan semua jemaat kami yang ada di luar kota yang tidak bersama-sama dengan kami. Perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dari studio ini kami berdoa Tuhan, dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, aku melepaskan berkat untuk 14 komsel kami. Komsel Kingdom Living Community Church yang terbagi di setiap kota-kota dan dimanapun berada. Baik yang di Manado, yang di Tondano, yang di Minut, yang di Bitung, dimanapun. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan tetap dan tetap dalam kehidupan semua jemaat kami. Aku juga berdoa bagi semua pemirsa yang lagi menonton live streaming kami saat ini. Tuhan, mereka adalah jemaat Tuhan, mereka gereja Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda yang lagi menyaksikan live streaming ini, aku berdoa. Diberkatilah hidupmu dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang sama, berkat yang sama kau alami saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap dan selamanya dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Mari semua kita menyaksikan live streaming ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat Tuhan kami yang ada di rumah, mari engkau angkat kedua tanganmu, engkau terima berkat Tuhan, dengarkan firman Tuhan ini. Aku berdoa supaya firman ini jadi atas hidupmu. Biar semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, aku berdoa itu memenuhi hati dan pikiranmu. Terjadi, engkau terima sehingga engkau memiliki roh tentram dari Tuhan. Sehingga engkau bisa bersukacita, engkau bisa berdoa, dan engkau bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itu terjadi atas hidup engkau, terima dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan minggu ini sama-sama katakan. Amin. Bersyukur, kita boleh beribadah bersama-sama lewat ibadah raya online hari ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada yang sudah beribadah bersama-sama. Ada pun beberapa penyampaian yang akan saya sampaikan menjadi informasi atau kegiatan kita Kingdom Living Community sepanjang minggu ini berjalan. Untuk
komsel-komsel akan diadakan secara online di rumah masing-masing. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi atau waktu dan aplikasi link yang akan digunakan di grup-grup komsel masing-masing. Akan dibagikan oleh para PKS. Pastikan Bapak Ibu tetap terkoneksi lewat komsel-komsel online yang dilaksanakan di 14 komsel yang ada di Kingdom Living Community. Dan berikut Bapak Ibu yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa menyalurkan pemberian Bapak Ibu melalui rekening gereja atas nama Pendeta Febri Tyrus atau Alvin di nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan, kantor kami tetap standby. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang selalu aktif dari hari Selasa sampai Jumat, kantor tetap buka. Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan di sana, nomor telepon juga ada di bawah ini. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan dalam ibadah yang luar biasa. Hari Minggu jam 11 siang tanggal 26 April. Bersama-sama kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Demikian informasi kegiatan kita untuk seminggu berjalan. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu minggu depan.